Pemirsa, polisi memastikan siswa berinisial F, pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta tidak terkait jaringan teroris. Anak berkonflik dengan hukum itu sengaja meledakkan 4 dari 7 bom di sekolah semata karena merasa kesepian, tidak memiliki tempat bercerita dan memendam dendam. Benarkah tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta menjadi peringatan keras atau tanda bahaya tentang kesehatan mental dan dampak buruk dari konten kekerasan di dunia maya terhadap anak dan remaja? Inilah SMA Negeri 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, lokasi 4 dari 7 bom rakitan yang diledakkan siswa berinisial F pada Jumat 7 November 2025. Sejumlah personil TNI tampak berjaga-jaga di depan gerbang sekolah yang sepi dari aktivitas belajar mengajar. Belakangan diketahui kegiatan belajar mengajar di SMA 72 digelar secara daring. Nah, jika kita melihat bersama-sama saat ini kondisinya SMA Negeri 72 Jakarta masih tampak sepi dan juga hanya ada tim pengamanan yang sudah berjaga tepat di depan pintu gerbang sejak pada tadi pagi. Dan hal ini pun juga dilakukan secara bersama-sama dari pihak TNI Polri dan juga tim dari staf SMA Negeri 72 Jakarta. Ini pun juga pengamanannya sudah dilaksanakan sejak ledakan minggu lalu, yang mana jika dihitung dari proses ledakan itu sendiri ini sudah merupakan hari kelima, sedangkan untuk proses pembelajaran secara daring ini juga sudah berlangsung selama 3 hari sejak hari Senin kemarin. Dan jika kami tadi juga sempat mengintip ke dalam gerbang SMA Negeri 72 Jakarta, ini juga tampak ada para staf dan juga jajaran ataupun pihak pengamanan TNI Polri yang masih berjaga, dan tidak ada aktivitas yang berarti selain hanya untuk program ataupun proses pembelajaran secara daring saja. Dan hingga saat ini pun masyarakat umum dan juga kami awak media dilarang ataupun tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta. Tragedi ledakan bom rakitan di SMAN 72 Jakarta pada pekan lalu mengakibatkan 96 orang mengalami luka-luka. Dari hasil penyelidikan, pelakunya adalah siswa sekolah tersebut yang kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan siswa berinisial F itu berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH yang memiliki kepribadian tertutup dan jarang bergaul. Pelaku tidak berkaitan dengan jaringan terorisme, namun anak berkonflik dengan hukum itu tertarik dengan konten kekerasan dan hal ekstrim yang dipelajarinya sendiri melalui internet. Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Lalu, apa motif siswa berinisial F meledakkan bom rakitan di sekolahnya? Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan pelaku sengaja meledakkan bom di bagian kepalanya hingga akhirnya terluka parah karena merasa kesepian dan tidak mempunyai tempat bercerita baik di rumah maupun di sekolah. Bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Perasaan kesepian, tertindas, dan tidak punya tempat untuk berkeluh kesah hingga dendam yang luput mendapat perhatian pihak keluarga dan sekolah inilah yang membuat siswa berinisial F mempelajari konten kekerasan dan hal ekstrim dari pencarian di internet hingga bergabung dengan komunitas di media sosial.
Terkait konten kekerasan ini, siswa berinisial F terinspirasi dengan 6 tokoh ekstremisme, yakni Eric Harris dan Dylan Klebold, Dylan Roof Alexander Bisonet, Vladislav Rosliakov, Brenton Taran, serta Natalie Lynn Rupnau. Namun pelaku disebut hanya mempelajari dan mengikuti beberapa tindakan ekstremisme, tapi tak ada satupun yang konsisten diikuti oleh anak berkonflik dengan hukum tersebut. Merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.